Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jensal Dorianto. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Kalimat efektif bisa dikatakan berhasil jika ketika kita dalam penyampaian gagasan atau pikiran itu maksud apa yang kita bicarakan dapat dimengerti oleh si pendengar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu adalah memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. 7, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu adalah kelogisan. Di dalam kelogisan ini jadi maksudnya adalah kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Selanjutnya yang kedua adalah kepararelan. Maksudnya predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu salah. Yang benar adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Oke, yang selanjutnya adalah ketegasan. Yang pertama, unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Yang kedua, membuat urutan yang logis. Misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Oke, selanjutnya adalah kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Maksudnya, menghilangkan penggulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada homonimi kata, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ketepatan. Ketepatan ini ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Maksudnya, pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Terus yang selanjutnya adalah kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi agar tercapai. Kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Salah satunya, hindari penanggalan awalan, hindari peluluan bunyi C, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Terus, hindari pemakaian kata yang ambigu. Oke, yang ketujuh adalah kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Maksudnya, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Terus di antara predikat, kata kerja, dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Oke, selanjutnya adalah kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar adalah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut,
kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Maka dua kata tersebut disejarkan menjadi kebusukan dan kematian. Oke, yang terakhir adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Yang pertama itu adalah subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal. Yang kedua adalah predikat. Predikat ini adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Yang ketiga adalah objek dan pelengkap. Objek dan pelengkaplah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Terus yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang kalimat-kalimat efektif. Jika ada kekurangan saya dalam penyampaian, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.